Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahaluk anak-anak? Semoga semuanya hari ini selalu sehat ya. Semuanya tetap semangat. Nah, kali ini kita belajar tentang Al-Quran hadis, melanjutkan surah-surah yang telah kalian pelajari. Berikut ini kita akan belajar tentang surah Al-Kautsar, Al-Ma'un, dan surah Al-Quraish. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberkahi Allah dengan ilmu yang bermanfaat ya anak-anak. Mari kita lanjutkan surah Al-Kautsar. Sudah pernahkah kamu mengucapkan dan melafalkan surah Al-Kautsar? Nah, sebelum itu mari kita simak beserta anak-anak sambil melafalkan surah Al-Kautsar beserta artinya, seperti ayat berikut ini. Surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Seperti yang telah kalian simak dan kalian lafalkan surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar adalah nama surah dalam Al-Quran tentunya. Kata Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Surah Al-Kautsar berjumlah 3 ayat. Surah ini berkisah perintah tentang apa ya? Surah Al-Kautsar ini berisi perintah tentang melaksanakan sholat dan berkorban. Karena Allah telah memberikan banyak kenikmatan, maka kita harus berkorban untuk orang-orang yang beriman. Maka bagi orang-orang yang beriman, kita diperintahkan untuk berkorban di dalam surah Al-Kautsar ya. Dan terjemahannya kalian tadi sudah mengetahui artinya per ayatnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan tentang surah Al-Quraish. Mari kita simak ayat Al-Quraish berikut ini. Kemudian kalian hafalkan sendiri di rumah ya. Kalian lafalkan seperti apa bunyinya surah Al-Quraish. Silahkan disimak. Surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah.
alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar, wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari ketakutan. Nah, kalian sudah mengetahui bagaimana bacaan surah Al-Quraisy? Sekarang mari kita bahas seperti apa surah Al-Quraisy yang diperintahkan oleh Allah, berisi tentang apa ya? Kata Quraisy artinya bangsa Quraisy. Surah Al-Quraisy berjumlah 4 ayat. Surah ini berkisah tentang apa? Surah ini menyampaikan kisah tentang kebiasaan suku Quraisy yang gemar berdagang. Surah Al-Quraisy juga mengajarkan perintah untuk menyembah Allah tentunya. Ingat ya, surah Al-Quraisy mengajarkan perintah tentang menyembah Allah. Berikutnya, mari kita simak surah yang terakhir, yaitu surah Al-Ma'un. Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan menolong dengan barang berguna. Surah Al-Ma'un adalah nama surah dalam Al-Quran juga. Kata Al-Ma'un artinya bantuan penting atau hal-hal berguna. Surah Al-Ma'un berjumlah berapa ya? Ya, tadi surah Al-Ma'un berjumlah 7 ayat. Surah ini berkisah tentang ancaman terhadap mereka yang tergolong mendustakan agama, yaitu mereka yang menindas anak yatim, tidak menolong orang yang meminta-minta, atau riya, yaitu ingin dipuji sama manusia dalam sholatnya, yaitu riya. Riya artinya sombong ya anak-anak, serta enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Nah, surat Al-Ma'un ini adalah kisah tentang ancaman terhadap orang-orang yang perbuatannya tidak baik ya, seperti itu ya, menindas anak yatim, seperti itu tadi ya anak-anak, tidak suka menolong orang yang meminta bantuan. Jadi apabila ada orang yang meminta bantuan, sebaiknya kita harus menolongnya ya. Nah, itulah beberapa surat yang kalian pelajari hari ini, kalian pahami. Nah, nanti tugasnya ada di buku paket ya, untuk menebalkan surah Al-Ma'un, Al-Quraisy,
dan Al-Kausar ya. Silahkan nanti tugasnya ditebali ya untuk penilaian autentiknya ya yang ada di buku dan tidak perlu dikumpulkan. Terima kasih. Terima kasih anak-anak telah melihat video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.